Halo Sobat Eksistensi, sebelum kalian memulai video ini, alangkah baiknya subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Wujudkan eksistensi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, brother? Selamat malam Sobat Eksistensi. Nah, sekarang gue pengen sama Om Cale pengen wawancarai sebuah cerita yang cukup seram di area laut sana. Ya, menurut gue sih menarik juga nih cerita ini. Ya sangat. Jadi cerita itu perjalanan sebuah wisata gitu, cuman menjadi sebuah tragedi. Iya. Tadinya buat happy malah jadi sebuah tragedi yang cukup menyeramkan ya. Yang bahasanya yang Gimana ya? sempat terdengar kemana-mana juga nih. Iya. Jadi itu juga tragedi itu sangat berlangsung cukup lama ya, sampai terbawa ke rumah juga itu Om ya. Ya langsung aja kita kenalkan aja ya Om. Panggil ini. Nah. Kita bawa langsung narasumbernya. Mulai dari siapa dulu nih? Dari Langsung ini dulu. ya ini dulu. Nah, Kenalin lah. Kenalin Pak. ya Pak, mengenal nama dan di situ sebagai apa? Oh, kalau nama saya Suryadi, gitu. Dan kebetulan saya waktu itu sebagai Karang Taruna lah waktu itu, Karang 2007 itu. Sebagai ketua acara pelaksana itu ya Pak. Dan ini saudara Saya Agus di situ peserta, ikut aja jalan-jalan. Oh, ikut aja jadi jalan. Mbak sebelah sana. Ini Yang siapa? aman itu? Lain. Bang Jasim. Ya. Jadi itu boleh tanya Pak ya. Jadi waktu acara ke situ tuh acara apa itu? Acara kalau nggak salah itu pas acara Lebaran. Acara Acara Lebaran aja, acara jalan-jalan anak-anak muda lah. Oh iya, paham. Acara-acara kalau habis lebaran gitu ya, anak muda ya. Iya. Tahun berapa itu ya? Kurang lebih sih di tahun 2007 itu ya. 2007. berarti udah sekitar 13 tahun. 2007, nggak usah 2007 lah. 13 tahun yang lalu. Dan itu tuh acara itu emang acara nginep apa itu? Apa maksudnya? Ya, biasanya kan anak-anak muda itu kan kalau acara habis lebaran Amin berapa ya kita namanya anak muda kan. Wah, istilah kata jalan-jalan lah kan kayak gitu. Dan kebetulan anak muda itu kan nggak suka namanya jalan-jalan hari itu pulang. Ya akhirnya kita rencanakan jauh-jauh hari itu kita nginep lah di Pila Pantai sana kan kayak gitu. Nginep Bang kita acaranya. Di sana tuh jadi acara nginep seperti itu ya. Pantai daerah mana lu, Pak? Kira-kira, Mas? Cerita apa aja itu? Carita loh misalnya Carita itu. Daerah pantai Carita. Ya. Daerah Pantai Carita itu. Nah, Pantai Carita itu. Dan itu daerah Pantai Cerita kan ya. Nah, itu tuh lokasi vilanya itu, lokasi tempatnya itu di mana persisnya gitu? Apa di pinggir pantai? Apa area yang ke atas mungkin atau gimana? Kalau untuk pilanya kebetulan waktu itu kita nyari ya tahun 2007 sih nggak terlalu banyak pila kebetulan kan di Cerita itu. Ya mungkin ada kan kayak gitu. Cuman waktu itu kita ada informasi itu di perhutani kayak gitu. Di atas bukit lah, gunung lah kayak gitu. Menurut dari warga ada pila di sana. Lah akhirnya kita suruh itu sebelumnya ke sana. Akhirnya sewa di pila perhutani aja di atas itu. Berarti kawasannya Di gunung lah. Kawasan gunung gitu ya, maksudnya Gunung. rimbun biasanya. Bukit lah, Nggak- bukit. bukan persis di pesisir pantai itu bukan. Jadi dari pantai ke villa itu
lumayan jauh karena harus naik bukit dulu kita. Nah gini nih bang, mau tanya nih awal mula kejadiannya tuh kayak gimana nih? Nah iya tuh, Bisa kayak gitu tuh. awal mulanya tuh gimana gitu kan, maksudnya di saat kejadian itu apa baru datang langsung kejadian seperti itu atau gimana? Bang aja sih yang jelas nih. Yang paham lu sih. Paham. Ya. Itu. Coba nih bang Jasim nih. Nah iya, Iya. makanya Pas pertama datang itu kita bocap dulu tuh pas Herda itu jatuh tuh. Pak si Harda itu jatuh. Jatuh pada tawa-tawa, terus habis Herda jatuh kagak ada yang nulungin. Kayak ngomongin tuh. Malah ditawain sama anak-anak. Kayak kecoa aja, kayak kecoa gitu. Nah, itu baru turun dari bus itu langsung jatuh gitu bang? Kagak. Oh, Ini jadi- kagak langsung jatuh. Baru menuju villa itu. Baru menuju villa, deket musola dia jatuh. Dan itu kejadiannya sedikit ada gangguan itu Kagak. Belum terjadi. Belum. terjadi. Itu masih santai aja, Itu- masih biasa baru nyampe. Nah kejadian itu hari keberapa tuh? Iya. Hari kedua. Hah? Hari kedua. Enggak ada. Hah? Malam ya, malam. Hari besoknya. Parahnya iya. Iya, parahnya besok. pas awal kejadian itu kan otomatis kan nginep ya. Hari pertama datang itu berarti biasa aja tuh, nggak ada apa-apa hari pertama. Jam 2-an ya nyampe berapa deh? Kurang lebih sih jam 2-an. Jam 2 pokoknya biasa Kagak- aja kagak kita. jauh, kagak Jam jauh 2. dari asar. Siang. Iya. Siang kita. Jadi kayak orang-orang liburan biasa gimana sih? Nyampe villa nyantai-nyantai kan, ketawa-ketawa. Berarti Sampai maghrib kalau nggak salah ya, sampai maghrib tuh nggak tidak nggak terjadi ada- apa-apa, nggak ada Masih- hal-hal yang janggal gitu ya. Masih Nggak ada. evan-evan lah di sana ya. nggak ada, masih nyanyi-nyanyi pakai gitar gitu kan. Mm. Setelah maghrib ya, jadi Sama sudah maghrib lah. Jadi Nah itu kejadian itu kayak gimana tuh bang? Di Iya. sana tuh. kejadian awal mula hal janggal itu terjadi tuh kayak gimana tuh? Jadi di rombongan kita itu ada 2 yang bisa, katakanlah bisa, Iya. dia punya kemampuan lah buat apa, Kemampuan spiritual. Iya. gerakan 6 lah. Seperti itu lah istilahnya. Ada di situ ada 2, ada Asep dan Herda ya namanya. Asep dan Herda. Nah, jadi setelah maghrib itu katakanlah di antara 2 itu ada senior junior ya. Iya. Herda itu lebih senior dibanding Asep dalam hal Spiritual itu. spiritual itu. Setelah maghrib itu mungkin Asep berulah lah, entah itu Iseng kali iya iseng bercanda lah, dia entah itu mengganggu penghuni di situ atau gimana, kita nggak paham juga. Intinya ketika dia kayak nunjukin ini gua bisa nih gitu ke anak-anak ya Jadi dari situ. ibaratnya pengen ngetes kebisaan dia mungkin. Mungkin apakah apa yang mungkin mau tunjukkan. nunjukin ke teman-teman rekan-rekan di gitu ya? situ kan. Setelah itu dia kayaknya mau narik si penghuni di situ, cuman nggak bisa. Nah langsung kita dengar ketawa aja, itu ketawa yang hampir semua denger aja, Itu hampir 15 orang hampir denger semua, pokoknya yang ada di luar itu tuh denger semua. Itu Luar pas gila itu, ya. luar biasa. pas ngedengar suara itu posisi lagi apa? Apakah Lagi pada lagi nyanyi-nyanyi. lagi hepan aja gitu lagi Hepan biasa? aja. Gitar, Lagi nyanyi. aja biasa, lagi nyanyi ngopi kan. Oh, Dan guys, di situ, iseng juga. Bisa dibayangkan ya, lagi ngumpul ibaratnya kita lagi hepan, tapi ada Tawain ya. sesuatu ketawa yang janggal gitu. Menurut kita, wah ini bukan orang nih. Tapi tawanya itu histeris apa gimana nih bang nih? Histeris. lu Maksud- film-film horor tahu kan kalau Iya. ketawanya tuh nggak biasa gitu, ketawanya gimana sih? Ya, gimana sih kayak kalau kita Film lihat apa nih? film horor, Kalau ini apa kayak film lampir atau film apa Ketawanya gitu tuh kan bukan ya? ini, bukan biasa kayak kita denger kayak di TV kayak kuntilanak Oh, ketawa gitu, tuh bukan. bukan. Dia kayak suaranya berat gitu. Kayak suara buto ijo gitu. Ya, Gitu. ini jelas banget Jelas kayak banget. gini. Sama kayak lu. Jelas iya. Dan itu semua denger bang, nggak cuman. pokoknya cewek cowok Iya, makanya itu langsung histeris, itu langsung ketakutan. pada lari ke villa semua. Ibaratnya Masuk kamar betul. serem juga ya, posisi kita lagi ngumpul, mungkin kan kawasan perhutani gitu, maksudnya kan kawasan yang cukup jauh dari penduduk jauh juga ya? Jauh ya, Bro? Jauh Lumayan. Jauh. Ke penduduk itu agak turun sebab kan di atas itu hanya top villa gitu. Emang sih suasananya enak ya, nyaman lah, ada
tinggi lagi itu ada di tempat kayak kantorannya kayak gitu, ada lapangan futsal ya. Itu view-nya enak sebetulnya, secara view itu enak, dia langsung ke ada kayak pantai ya kalau nggak salah, itu pantai persis lah. Ada view pantainya gitu ya. Pokoknya ajib lah Nah, kalau ini mah ya. kalau lokasi begitu, wah kalau buat anak-anak sekarang tuh kayak hunting tempat tuh ya enak, pohon-pohonnya Benar. gede-gede lah, enak lah gitu. Pokoknya kalau untuk di pantai enak lah, di situ adem gitu di atas kan. Tapi kalau itu kan pada saat itu, di saat ada 2 orang yang bisa itu, ada Bang Asep sama Bang Herda ini ya. Nah di situ tuh kan punya pengalaman spiritual. Apakah kita pas saat malam itu melihat tempat itu villa atau seperti hanya hutan biasa, apa tertutup Nah, oleh itu, ya itu. alam-alam gaib kayak gitu kan? Itu saya pribadi sih yang ngalamin tuh. Jadi ketika datang pas tadi Herdai jatuh, nah yang jatuh tuh yang bisa sebenarnya. Yang jatuh itu yang bisa Iya, sebenarnya. yang Bisa. Aduh. Jalur Pleset, pleset ya. pleset, apakah nggak tahu. Mabok mobil kali ya. Bisa juga itu Bisa jadi mabok mobil. Bisa. Jadi pas di sama kan jatuh, tangga-tangga tuh yang saya ngelihat itu di situ bukan pohon-pohon yang gede gitu yang rimbun, bukan. Saya ngelihatnya pohon bambu kuning gitu. Itu hampir semua, dari bahkan pilanya aja yang kiri kanannya harusnya kan pohon-pohon gede ya, normalnya gitu. gede. Cuman pada saat datang saya ngelihat itu dikelilingin pohon bambu gitu, pohon bambu kuning. Pengalaman abang sendiri saat melihat villa itu bukan villa gitu, jadi hanya bukan Enggak, pilanya ada, villa cuman dikelilingi oleh pohon. pohonnya itu bukan pohon-pohon yang seharusnya yang besar-besar, enggak. Pohon bambu. Hanya dikelilingi pohon bambu Iya. semua. Dan di situ nggak punya pikiran apa-apa sih, mungkin emang kebun bambu gitu. Nah itu sadar-sadarnya tuh gimana tuh sadar-sadarnya? Setelah ketawa itu, Setelah ketawa, baru karena ketawanya itu kayak di atas pohon ya, di atas pohon. Pokoknya di atas bocah-bocah ngumpul lah. Pokoknya Lagi tinggi, gitu. suaranya tuh di atas banget gitu. Ketika lihat ke atas baru saya ngeh kalau ternyata nggak ada pohon bambu sama sekali di situ. Cuman ya itu pohon-pohon besar. ya namanya kawasan perhutani lah, Ya, gede-gede. bisa pokoknya gede-gede. bayangin kan pohon-pohon besar semua gitu. Nggak kepeluk aja kayak gini. Nggak kepeluk Kalau orang orang gede. orang gede banget enggak. Tuh guys, bisa dibayangkan kan, ibaratnya kita datang untuk hepan tapi saat melihat pohon bambu, padahal lokasinya itu bukan pohon bambu, jadi di sekitarnya bukan pohon bambu, jadi kayak ditutupi, mata kita kayak ditutupi alam yang berbeda gitu bang ya? Nggak ngerti deh, karena saya kan nggak paham hal itu kan. Yang saya lihat cuma begitu, pokoknya ketika ada ketawa itu karena suaranya kan di atas, soalnya Iya. kayak di atas aja saya ngeliat ke atas tuh baru kelihatan pohon-pohon gede gitu. Oh jadi baru kayak baru sadar gitu ya? Iya. di situ kejadian abang sendiri yang lihat tuh, bukan maksudnya Iya. yang lain. Kalau yang pohon bambu ya saya aja, yang lain nggak. Nah, terus kan kejadian suara tuh ya. Terus setelah kejadian suara itu biasa lagi, normal lagi, apa semakin mencekam atau gimana itu? Nah itu saya bilang ke Bang Suryadi ini karena dia kan ketuanya lah gitu kan. Ketua acara yang ada gitu. Saya berpikir wah ini serem nih, itu udah lah beres nih. Iya. Saya ngomong, saya sampaikan kejadiannya seperti apa. Akhirnya beliau ngomonglah ke Herdai tadi yang bisa juga. Iya. Herdai waktu itu bilang aman ya Bran? Aman, Malam ini aman. aman karena villa cowok sudah dibentengin kalau Udah ada istilah kata di benteng, dijaga lah Dijaga. katanya, kita nggak paham lah kalau yang ngerti dia tuh. ya. Cuman villa ceweknya kagak. Enggak ya? Oh, ada dua gitu. Jadi ada dua pila. Dua pila. Bukan satu. Cewek, cowok. Dipisah. Dipisah. Kirain Oh, Cuman kirain. Pak Herdai itu dia villa cowoknya doang yang istilahnya bahasa kaca dibentengin lah. Dibentengin Villa gitu. ceweknya enggak Dijagain gitu ya. Heeh. Gitu, Bang. Oh, saya kira satu pila aja gitu kan, satu pila. satu Gitu. villa rame-rame Iya. gitu, kejadian langsung wah. Enggak, dua villa jadi Dua villa. enggak jauh sih villanya, deket ya. Enggak, cuman beda berapa tingkat aja gini deh ke sana agak. Oh, tetap ledakan ada aja, sampingan gitu pada ya? sampingan kayak gitu. Karena kita udah denger Bang Herdai itu bilang aman malam ini. Ya biasa lanjut lagi.
nyanyi lah apa biasa happy kan, namanya kita Dan liburan. perasaan malam itu nggak ada kejadian Nggak apa-apa. ada Setelah kejadian anggaplah apa-apa. kayak salam pembuka doang, tapi semalam itu. Nah, iya. Ya kita biasa lah waktu itu sedang hits-hitnya lagu apa ya? Bukan System of Down ya. Toxicity. Toxicity. Nah itu. Nah, Bahaya kan? Berarti di saat kejadian malam itu tuh setelah suara ketawa itu aman-aman aja Aman sampai siang ya. sampai siang. ya anggaplah kalau misalkan hal kecil tuh nggak biasa lah mungkin gitu, tapi aman lah gitu, nggak ada yang luar biasa banget gitu. Nah, kan dengar-dengar nih, kan ada kejadian kerasukan gitu di sana apa? Dengar-dengar? Itu siang ya bang. Oh siangnya bukan? Udah bukan kan malam itu siang kejadian itu tuh. Enggak, iya bukan. Setelah malam tuh aman tuh. Ya malam Pak. Paginya kan karena memang kita niatnya ke pantai, anak-anak pagi ke pantai ya, Bro. Pagi pantai. Pokoknya jam 7-an tuh udah pada turun ke pantai. Kebetulan saya sama satu lagi Bang Cek namanya. Saya milih, nggak tahu kenapa saya pengen dipilih aja deh. Apa turun sih cuman sebentar naik lagi gitu. Jadi pengen lebih milih dipilih berdua gitu sama Bang Cek itu. Iya, turun sebentar ke pantai, terus kita naik lagi, foto-foto tuh di pohon besar. Ada Oh, ada Oh, iya. foto-fotonya antar ya yang kita ini. Nah, di situ biasa jam 10-an ya aja. Jam 10 baru tuh ada yang kerasukan. Siapa namanya? Itu AI. Ai. Namanya Ai. Nah, kayak itu kerasukan tuh. Pas itu berarti kan dari ke pantai, pas balik dari pantai kerasukan apa enggak? Siapanya? Itu TAI itu. Di lokasi kesurupan. Iya. Lama juga kan. Akhirnya kita telepon Bang Herda itu yang teman bisa kita itu. yang bisa itu. Kita telepon. Akhirnya dia datang karena kan dia di pantai kan. Oh ya di pantai Dia ya. naik ke atas, akhirnya dipegang lah sama dia. Dia bilang apa, kita ngelihatnya tuh kayak kewalahan gitu, kayak kewalahan dia. Nggak ada kayak kewalahan gitu. Kewalahan. Nggak sanggup punya. Itu Bang Da itu, lihat Bang Da Iya. itu yang kewalahan. Kewalahan nangani yang kerasukan itu. Boleh kan? Santai-santai. Ya, Berarti kerasukannya mah siang ya, bukannya saya kira itu malam jadi kan. Malam itu juga Kejadian. tahu kejadian itu. Enggak. Besok pagi ya jam 10-an gitu. Kejadian kan banyak kan di siang. Kalau malam tuh sebetulnya kita hepan-hepan mungkin biasa lah, mungkin kalau ngeliat serem atau apa gitu. Bahkan anak-anak apa ya, joget-joget lah denger lagu System of Down itu kan, musik Toxicity ya. Nah, itu. Gue enak banget buat mosing tuh emang. Nah, dilanjut lagi ya tadi soal kerasukan tadi. Nah, itu kerasukan itu pas sembuhnya gitu. Apa berlanjut terus apa ada ganti-gantian atau gimana itu? Jadi gini, ketika Bang Herda ini kewalahan, karena memang kan dia cuma sendiri kan. Di situ kita belum tahu kenapa Bang Herda belum tahu penyebabnya apa bisa Iya. begini gitu kan. Bang Herda kewalahan di situ. Kita bingung ya, friend ya. Di sini nggak, kita bingung lah pokoknya, bingung seperti apa. Nah kebetulan pacarnya Bang Tangguh ini memang gampang ya, friend ya. Iya. Gampang. Saya yang punya inisiatif, saya telepon Bang Tangguh jangan naik dulu kalau bisa. Ternyata telat, dia udah nyampe. Udah nyampe villa. Villa. Dari pantai itu udah nyampe. Baru pengen telepon, cuman di saat itu udah sampai. Udah sampai duluan di situ. Ya karena memang gampang kemasukan juga, akhirnya ngerembet lah ke Itu ke pacar Bang Tangguh waktu itu. itu pacar, Iya, jadi Pak. istri waktu. Ya udah ngerembet ke pacarnya dia, yang sekarang jadi istri. Iya. Tapi itu posisinya langsung sekaligus dua gitu bang. Dua. Akhirnya Bang Herda itu kan nambah kewalahan kan, satu aja kewalahan karena Iya. berat lah kayaknya gitu, susah tuh nggak keluar. Bang Anjas punya inisiatif manggil kuncen di situ. Kita masih biasa aja di situ, belum terlalu horor gimana ya, belum lah, masih biasa. Masih santai lah ibaratnya, Kita masih handle, mencoba menghandle lah gitu. Masih berpikir Bang Herda masih sanggup lah mengatasi. Ternyata setelah Bang Anjas dipanggil juru kunci di sana, datanglah juru kunci. Kita kan tenang dong jadinya, wah ada juru kuncinya nih, aman nih pasti kan. Nggak taunya enggak ya, nggak ada, dia malah muntah darah. Baru di situ kita, Kuncinya itu teh. iya, Kuncian di situnya bang, sampai muntah darah. Nyerah. Kagak kuat katanya.
segitu bahayanya juga berarti ya. Nah. Serem juga nih. Di situ baru takut semua. Nah, itu tuh kuncen tuh saat muntah darah tuh saat gimana sih? Saat menangani gitu kan, saat menangani yang kerasukan itu apa gimana tuh kuncen? Iya. Nofri, Kebetulan pacar saya waktu itu, sekarang sih jadi istri ya. Istri saya itu di kamar gitu kan, persiapan mau balik lah. Oh, Kayak jadi gitu. posisinya Ya, pas anggap lagi kita persiapan. pengen balik lah, kalau kata suasana udah nggak nyaman. Tapi anak-anak sih emang masih banyak di bawah, belum pada naik semua. Kayak gitu. Dan lagi ditangani, lagi biasa namanya orang kerasukan gitu kan, teriak-teriak apalah kayak gitu. Ya kalau kita nggak tahu bahwasanya mungkin Bang Anjas atau teman-teman yang lain manggil kuncen itu, kita nggak sadar bahwasannya itu kuncennya gitu yang bisa lah, mohon maaf orang bisa di sana kayak gitu. Ya itu dia coba mungkin menarik atau ngeluarin dari tubuh istri saya waktu itu. Ya tetap dimental lah kasarnya, mental. Nyerah lah, gak begitu nggak tahu dia kemana. Setelah itu juga lah itu. sampai sekarang kita nggak tahu kabarnya. Setelah itu nggak tahu kabar. Nggak tahu. Suasana berarti malah berbalik ya. Jadi malamnya biasa aja, semakin ke pagi, siang itu malah semakin mencekam posisinya ya. Masih mencekam. Di siang yang itu ya makin mencekam lah. Akhirnya kita kan waduh dengan kondisi kayak gini ya kita udahlah semua mungkin dulu yang lain tuh teleponin yang di bawah udah naik Balik Siap-siap pulang. Siap-siap kondisi pulang. udah nggak Kondusifnya. kondusif lah kasarnya mungkin ya kan, karena ada dua kan ya, kita saat itu kan dua perempuan yang kita ini kan itu yang nggak enak juga kan. Nanti kalau sampai kejadian lebih luar biasa ya udah kita resiko siang-siang itu anak-anak suruh naik ke atas kayak gitu. Nah, berarti kan di saat kerasukan itu makhluk itu sempat berbicara, wah kalian pada berisik atau gimana gitu, pernah apa? Aku tuh nggak denger nyerupai Ya, itu ke situ betul. itu nggak. Pada saat kerasukan Nggak itu, nggak connect lah hari itu. Iya. Iya. Nggak ada yang nge sih. Nggak ada yang nge Serupa polisi. yang ngomong seperti apa, yang jelas kita terkesan mengganggu mereka gitu. mengganggu penentraman Terganggu lah, dia ngerasa merasa keganggu ya. Ya mungkin kan karena namanya kita anak muda kan, apalagi tahun 2007 kita ya namanya anak muda Iya, kan masih nggak terlalu percaya Ya. iya. ada makhluk yang luar biasa, makhluk Iya. gimana gitu. Bebas aja anak muda kan, songong lah, takutnya nggak kencing sampai sembarangan, atau mungkin kan kita nggak ngelihat kan dunia di luar itu. Terus setelah kejadian kerasukan itu persiapan balik tuh gimana tuh bang? Nah itu makin mencekam ketika anak-anak sudah naik ya Bren, naik. Pokoknya siapapun yang ada di situ saya yakin nggak akan bisa bilang nggak takut, pasti takut. Dia Jam 12 kalau nggak salah. Ya kurang lebih jam 12 Jam 12 itu gelap, udah kayak malam, petir, hujan. Jadi udah nggak jelas pokoknya udah Iya. udah takutan Ada berdiri nih dia ngomong gitu. luar biasa. Langsung pada Jadi- saking ikut ya. Datang lagi bro ngejar lo itu mah. ibaratnya kayak di film-film ya gitu ya. benar-benar kayak di Iya, saat kerasukan seperti Iya. itu kan, jadi Iya. kayak tiba-tiba hujan badai gelap Ya, gitu. Padahal posisi itu pas banget tuh kayak gitu benar. siang ya kan. Siang. Kita nggak sadar, Kita nggak tahu. sadar pas turun. Pas turun. Ya Allah, di atas gelap banget. Itu Hujan, sampai petir. sampai pas kita masukin barang-barang, sebagian yang bisa kita masukin ke mobil, saya ngeliat tuh Bang Herdai dari pintu kayak dilempar sama, ya mungkin sama makhluk itunya kali. Kayak- Pokoknya kayak dilempar ke apa, ke badan bus itu, Pada bener. dilempar, Bu. Jadi kayak kayak ada gesekan lagi. kayak mental Iya. gitu, das gitu. Iya, Kayak jelas dilempar. Kayak dorongan. Ya mereka mungkin bagi yang bisa mah kayak Bang Herdai sama Bang Asep ya mencoba lah kan Ya, melawan mungkin. tuh ini gitu. Kita kan nggak tahu di situ kan, kita hanya ngeliat gitu aja gitu. Di saat lagi takut, kita percaya pada, berharap sama Bang Herdai lah, karena Bang Herdai kan paham hal seperti itu. Tapi ketika ngeliat Bang Herdai dilempar kayak gitu, gue tambah takut kita kan. Malah tambah nggak karuan takutnya Nah, gitu. nah, Malah. Akhirnya Bang Herdai itu telepon temennya yang di apa, pokoknya teman seperguruannya lah, Di rumah lah. di ya. rumah. Mereka nggak ikut, Nggak cuman ikut. dihubungin sama Bang Herdai, lagi ada masalah kayak gini. Dikabarin lah Dikabarin, itu, tolong semua. bantuan. Nah itu mendingan juga tuh, kita bisa masuk mobil ya Bren ya, bisa masuk mobil. Ya itu juga kalau kata Bang Herdai dia sanggup mah mungkin ya dia juga kasar udah nyerah lah, karena mungkin
saking banyaknya saking mungkin. banyaknya mungkin ya gitu, sampai kita teriak yang di bawah udah naik ya, inilah sebisa-bisanya barang dimasukin lah pokoknya. Berarti emang ibaratnya berak-berik juga ya, dari bawah suruh naik langsung prepare langsung pulang gitu Bang. Jadi Iya. Langsung pulang. Dan kita khawatirkan malah supirnya waktu itu kan, Nah, supir iya. bis itu lah, itu doang.